Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya kita tahu panjang D dan kita tahu panjang I, maka kita juga bisa mengetahui panjang N tanpa kita ukur. Nah, dengan apa? Dengan rumus Pitagoras. Nah, jadi kalau kita mau mencari salah satu sisi, nah, sedangkan kita sudah tahu dua panjang sisi lainnya, maka kita bisa dengan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu seperti apa? Nah, rumus Pitagoras itu seperti ini. Bisa yang kayak gini, bisa yang kayak gini. Nah, mungkin kalian kalau ngelihat sepintas belum paham ya. Yuk kita lihat. Pertama, yang harus kalian tahu sebelum membuat rumus Pitagoras, yaitu adalah kalian harus tentukan dulu hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku. Nah, hipotenusa itu adalah garis yang ada di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya kan ini nih, ya. Biasanya ada tandanya. Di depannya mana ini? Nah, berarti kalau di sini, nah ini garis N ini adalah hipotenusanya. Nah, sedangkan yang lain bukan hipotenusa ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita mau nyari N, berarti kita mau nyari hipotenusa. Maka ya sudah, tinggal masukin aja ke sini. N. Nah, N kuadrat sama dengan, nah di sini kita masukkan apa? Kita masukin garis-garis yang bukan hipotenusa. Berarti D sama I kan? Bisa D dulu, bisa I dulu, enggak? Silahkan. Misal kita mau D dulu, kita mau I. Nah, menggunakan rumus yang ini juga bisa. Kita mau nyari hipotenusa kan? Nah, N sama dengan di sini masukin D, di sini masukin I. Nah, yang unik adalah kalau kita mau nyari hipotenusa atau gambar panjang hipotenusa, maka di sininya tambah. Sini juga tambah. Nah, ini khusus untuk panjang hipotenusa. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau nyari garis yang bukan hipotenusa, D atau I misal, maka tinggal masukin aja rumusnya ke rumus. Ini D. Nah, sini juga D misal ya. Nah, patokannya adalah kalau kita mencari garis yang bukan hipotenusa, maka usahakan setelah sama dengan kita taruh hipotenusanya. Nah, jadi di depan hipotenusanya. Nah, kemudian di sini berarti sisanya apa? I misal ya. Nah, kemudian di sini juga sama nih ya, kalau mau pakai rumus yang ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari I? Ya sama, masukin aja. Karena kita mau nyari I di sini. Nah, ingat hipotenusanya di depan sama dengan ya, N. Kemudian di sini sisanya berarti D. Juga sama, I, N, D. Nah, patokannya juga sekarang adalah kalau yang kita cari itu bukan hipotenusa, maka nah hipotenusanya dikurangi. Berarti di sini adalah kurang. Nah, jadilah rumus. Nah, inilah rumus-rumus Pitagoras. Kalian bisa menggunakan yang sebelah sini, bisa juga menggunakan yang sebelah sini. Saran Bapak, ini lebih gampang nih kalau pakai ini. Nah, tetapi untuk belajar mending pakai ini. Karena nanti kalian akan tahu perjalanan rumusnya seperti apa. Baik, itu saja. Nanti kita akan lebih memahami lagi dengan contoh-contoh soal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.